Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat sore. Maka kita berjumpa lagi di sore hari ini. Semoga sore hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore ini saya akan menyusuri tempat yang cukup serem juga ya. Saya akan sambil berjalan menuju satu lokasi. Ini di pinggir sawah nih. Ini pinggir sawah. Jalannya cukup lumayan ya, jauh sedikit ya dari rumah. Ini ada suatu lokasi, tempatnya adalah kebun bambu. Di sana ada suatu dapuran bambu. Saya akan mengecek lokasi yang ada di pohon bambu. Saya akan mendoakan dulu apabila ada orang yang lagi sakit, semoga sakitnya lekas sembuh. Dan saya akan mendoakan lagi semoga yang lagi aktivitas, semoga aktivitasnya dilancarkan ya, dan dihasilkan hasil aktivitasnya, dan semoga tetap ada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat atau yang punya kebutuhan apapun, mudah-mudahan Allah selalu mengabulkan hajat-hajat kita. Yang lagi sakit semoga sembuh sakitnya, dan tetap kita itu dikuatkan iman dan Islam ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mitosnya suka ada ular besar ya, di sini. Ini ular, tapi kata di sini atau ada orang yang masuk ke lokasi ini suka ketemu ya sama semacam ular, tapi ularnya besar ya. Tapi untuk setiap hari dia keluar, tapi sewaktu-waktu dia keluar ya, sewaktu-waktu dia keluar karena ada semacam sosok ular di sini. Ularnya besar tapi pendek ya. Ularnya besar tapi pendek. Enggak panjang. Enggak panjang di sini. Ini adalah suatu lokasi yang di dekat kali juga ini. Saya di pinggir sawah nih. Ya, lagi di pinggir sawah. Ini adalah suatu lokasi, ini dekat, ini adalah sawah, ini pesawahan ya, lumayan luas juga pesawahannya. Di pinggir sawah ini ada suatu tempat, itu lokasi ini adalah di sini ada pohon bambu ya, ada dapuran bambu. Dapuran bambu ini nggak pernah nggak pernah diambil gitu, nggak pernah diambil, nggak ada orang yang yang berani mengambil bambu di sini, nggak ada. Satu karena ini adalah bambu nggak diambil, kalau dirusak oleh manusia ini akan sumber airnya. Yang pertama adalah nggak diambil bambunya ini karena ini adalah bambu itu adalah sebagian
sumber air ya, bisa mengalirnya air karena banyak pohon bambu. Kalau di suatu tempat banyak pohon bambu, maka insya Allah di sana itu akan subur air ya. Saya mengesot di sini, itu mitosnya kata orang-orang di sini, warga di sini ini suka menemukan kewenehan ya, semacam ular, tapi ularnya pendek ya, seperti kendang ularnya itu. Di sini itu sewaktu-waktu dia keluar ya, tapi sekarang nggak keluar ya. Saya mengeksplor di sini bukan untuk mengganggu yang ada di sini, bukan untuk mengusik yang ada di sini, tapi saya cuman tumpang eksplor aja ya, yang ada di sini. Mohon maaf, yang ada sosok-sosok ada di sini, saya bukan untuk mengganggu. Yang sosok-sosok yang ada di sini bukan untuk ya mengusik kalian yang ada di sini, tapi saya cuman untuk tumpang eksplor aja ya, yang ada di sini. Ini tempatnya lumayan serem juga ini serem juga ya. Ini waktu udah sore ya, ini waktu sore ini saya mencoba untuk menyusuri lokasi ini, untuk membuktikan apakah ada ini sosok atau tidaknya ya. Wallahu alam ya, karena Allah yang tauin, la ya'lamul ghaib illallah, karena yang tahu urusan masalah gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Adakah sosok itu wujud kelihatan, itu adalah suatu bonus ya. Ini suatu bonus, ini karena ya izin Allah ya. Bisa sosok ini bisa nampak ya, karena enggak nampak ini kan sebutnya misteri ya. Misteri itu mungkin bisa saja adanya, mungkin saja tidak adanya. Karena yakin ini suatu makhluk gaib itu saya percaya adanya ya, karena Allah sudah menciptakan makhluk. Allah itu manusia dan jin ya, di dunia ini, dan ditambah lagi para malaikat Allah ya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang tidak bisa kelihatan oleh manusia ya, karena ini bangsa ruhaniyah. Kalau bangsa ruhaniyah nggak bisa dilihat ya secara kasat mata, nggak bisa diraba, nggak bisa dicium ya, itu bangsa ruhaniyah. Contohnya bangsa jin, bangsa malaikat, dan setan ya, itu bangsa ruhaniyah. Kalau kita itu bangsa jasadiah ya, bangsa jasad, bisa kelihatan secara kasat mata ya, bisa diraba. Kalau bangsa jin dan manusia itu perbedaannya dia itu banyaknya makhluknya lebih banyak daripada manusia ya, karena bangsa jin itu umurnya lebih panjang daripada manusia. Kalau manusia itu cuman umur paling panjang 170 60 ya, 60 tahun. Kalau bangsa jin itu umurnya itu bisa mencapai ratusan tahun ya, ratusan tahun. Itu bangsa jin ya, di sini banyak juga ini jin di sini kan, cuman nggak kelihatan saja ya, nggak kelihatan, nggak mewujud dianya, sosoknya enggak kalau mau wujud ya silahkan ya, kalau ayah izin Allah Subhanahu wa taala, kalau mau wujud silahkan wujud ya, silahkan wujud sosok-sosok yang ada di sini ya. Kalau orang-orang yang tahu secara kebatinihan, spiritualnya bagus ya, spiritualnya tinggi, insya Allah ini akan tahu ini sosok apa yang ada di sini, ya itu ya. Spiritual itu artinya orang yang bisa mengalami kejadian-kejadian ya yang sudah kelewat, ada yang sesudahnya. Itu orang spiritual yang tinggi itu secara berpikirnya ya lumayan juga ya, orang-orang spiritual ya, bisa tahu kejadian-kejadian yang sudah terlewat ya, dan dia merasakan kejadian-kejadian itu yang sudah terlewat.
itu orang-orang spiritual ya. Ini adalah suatu tempat ini pohon bambu yang ada di sini. Biasa kalau ada orang yang suka diam di sini, misalkan nih waktu pagi hari sekitar waktu duha ya, sewaktu duha dia ada orang di sini, dianya suka apa ya, dalam bahasa Sunda itu kapiuhan ya, gelepak gitu tah. Di sini itu kalau atau di sore hari ya, di sore hari akan di sini ada orang yang pernah kejadian yang masuk di daerah sini. Jadi setelah keluar dari area ini ke lokasi ini, orang itu jadi secaranya kepalanya puyeng-puyeng ya, dianya muntah-muntah. Nah, kalau dianya muntah-muntah, nah, setelah keluar dari lokasi ini lumayan cukup banget juga ya, lokasi ini. Ini cukup banget juga ini lokasi ini yang ada sosok-sosok yang ada di sini. Lumayan juga ini. Di sini banyak bangsa jin ya. Saya akan tidak menyebutkan jurik atau apa sih itu, bahasa apa ya, bahasa biasa-biasa yang diistilahkan itu, diistilahkan orang Sunda itu jurik gitu ya. Kalau istilah keislaman itu enggak ada jurik ya. Enggak ada jurik, yang ada itu jin dan setan ya, atau iblisnya. Iblis, jin dan setan. Yang ada itu. Jadi kita harus percaya adanya setan, adanya jin ya, yang ada di tempat-tempat ya, di mana saja berada itu. Kalau jin itu enggak cuman di kebun aja, kan di rumah, di masjid juga ada itu bangsa jin ya. Karena jin itu seperti manusia, seperti apa? Karena dia itu diperintahkan sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Karena enggak pati-pati kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ya, untuk beribadah. Jadi jin juga disuruh ibadah, manusia juga disuruh ibadah. Kan manusia itu juga ya, ada yang suka beribadah, ada yang tidak ya. Bangsa jin juga itu bersama gitu ya, ada yang suka beribadah, ada suka yang tidak beribadah ya. Itu bangsa jin ya. Kalau dijelaskan secara dalam Al-Quran itu sudah ada penjelasan dalam Al-Quran. Jin itu sama dengan manusia, sama diciptakan oleh Allah itu untuk diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan coba zoom ya. Nah, di sini ya lumayan juga ini di sini. Tempatnya ini kalau malam hari ini cukup lumayan kalau saya explore malam hari ya. Insya Allah lah, kali-kali insya Allah ke malam hari bisa explore di tempat ini. Saya akan cek link dulu ya, cek link, cek lokasi yang ada di sini, sekeliling yang ada di sini. Ini adalah atas ya, ini ada atas, ini adalah bawahnya ya, bawahnya itu sampai ada parit di sini, ada sungai kecil. Ini ada sungai kecil, di pinggirnya ada pesawahan ya. Ini adalah pesawahan, warga di sini, dan ini adalah pesawahan kelungguhan ya. Di sini ada pesawahan warga sampai sana tuh cukup jauh juga ya, lumayan juga cukup luas juga ini. Ini kebun-kebun itu masih banyak kebun-kebun di sana ya. Nah, saya ini eksplornya di sini ya. Eksplornya di sini di tempat ada pohon bambu ya, di sini adalah pohon bambu ya di sini. Tapi lumayan juga ya.
Energinya juga lumayan ya, aura-auranya juga lumayan ya, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini adalah positif ya. Alhamdulillah ini positif, tidak mengganggu ya kepada saya, tidak mengganggu kepada perangkat ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga dan selalu melindungi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya dicukupkan sekian saja ya. Mohon maaf mohon maaf ya segala sesuatunya, kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau apalagi ada kata-kata yang tidak berkenan dengan hati anda sekalian, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga sama makhluk, saya juga adalah manusia. Al insan mahlul khotowan nisyan ya. Manusia itu tempat kealpaan dan tempat keluluputan ya. Pasti saya sebagai manusia, manusia ini banyak dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita banyak dosa, kalau kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kita. Jadi kita itu jangan pesimis apabila kita itu banyak dosanya ya, sebesar sebesar apa ya, kalau istilah bahasa Sunda itu sebesar Buddha Sagara atau sebesar gunung Uhud. Walaupun dosa itu sebesar gunung Uhud, kalau benar-benar kita taubatan nasuha, kalau benar-benar kita bertobat kepada Allah, kalau benar-benar kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memaafkan dosa-dosa kita itu ya, kalau kita mau meminta maaf ya. Dicukupkan sekian saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.